عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, dimanapun kita, bagaimanapun keadaan kita, ketika ajal tiba, maka pasti akan menjemput kita. Karena itu jamaah, teruslah melakukan persiapan untuk masa-masa datangnya ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bukan hanya jiwa manusia, tapi jiwa hewan pun akan merasakan kematian. Karena itu, jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup dengan kesadaran bahwa dia pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup dengan keyakinan bahwa mereka dicipta dengan maksud, dengan tujuan yang semulia-mulia, tujuan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali menyangka bahwa kita tidak akan dikembalikan. Jangan sekali-sekali menyangka bahwa kita dicipta tanpa maksud. Sangkaan jahat kepada Dia, Pencipta yang Maha Bijaksana, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abada wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim." Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia belaka? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian tanpa maksud dan tanpa tujuan? Dan apakah kalian menyangka bahwa kami mencipta kalian? Apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Maha suci Allah dari berbagai sangkaan itu. Maha suci Allah, Dialah penguasa yang sebenarnya. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Dialah pemilik singgasana yang sangat mulia. Yakin jamaah, Allah mencipta kita dengan maksud. Dan pasti awal penciptaan kita akan mengalami akhir dan kembali kepada penciptanya. Siapkan persiapan untuk hari-hari itu. Siapkan amalan untuk hari-hari itu. Ingat, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan negeri akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sesaat. Sebagaimana namanya, dunia yang bermakna yang rendah, yang sesaat, yang tidak akan kekal, yang pasti sirna. Adapun akhirat kekekalan jamaah. Manfaatkan kehidupan dunia yang Allah beri kepada kita untuk meraih kehidupan yang sebenarnya, kehidupan negeri akhirat. Dengan amalan, dengan ketauhidan, dengan selamat dari syirik, dengan berpegang teguh di atas apa yang datang dari Rasulullah, dengan menyelamatkan diri dari perkara-perkara baru yang tidak pernah disentuhkan oleh Rasulullah, dengan terus-menerus menjadikan diri kita sebagai orang yang paling banyak manfaatnya di tengah masyarakat, paling banyak manfaatnya untuk dirinya,
untuk keluarganya, untuk anak istrinya, untuk kerabatnya, untuk tetangganya, untuk masyarakatnya, untuk negerinya, bahkan untuk dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memerintah kita untuk banyak mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hashimil ladzat. Perbanyak kalian mengingat penghancur kelezatan itu. Perbanyak kalian mengingat penghancur kelezatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian mengantar seseorang untuk hebat dalam beramal dengan amalan soleh. Mengingat kematian mengantar seseorang untuk semakin menjauh dari keharaman-keharaman. Lihat kehidupan kita. Ketika kita ditanya, yakin ada kematian, kita akan menjawab iya. Tetapi lihat, amalan kita meningkat dengan jawaban itu. Amalan kita meningkat dengan jawaban itu. Banyak-banyak tidak, jamaah. Sebab apa? Kita dalam mengingat kematian asal-asalan. Banyak-banyak yang kita ingat, yang kita penuhi dalam fikiran dan keyakinan kita adalah keduniaan kita, pekerjaan kita, ternak kita, usaha kita, kedudukan kita, wanita, kedudukan, harta, fitnah-fitnah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah mengingatkan umatnya, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada cobaannya, ada ujiannya, dan fitnahnya umatku adalah harta. Fitnahnya umatku adalah harta. Lihatlah kehidupan kita, jamaah. Betapa banyak harta kita menalihkan kita dari sholat 5 waktu, dari berjamaah, dari membaca Al-Quran, dari menelaah Al-Quran, dari mempelajari hadis-hadis Nabi Sallam, dari menghadiri majlis-majlis ta'lim, dari berbagai kebaikan-kebaikan. Harta kita melelehkan kita. Bukankah Allah memberi harta itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah? Tapi kenapa kita justru menggunakan harta kita untuk semakin ingkar dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat, harta diberi untuk Allah tambah dengan kesyukuran. Allah inginkan nikmat yang Allah beri kepada kita bertambah. Dengan apa? Allah beri. Allah beri untuk Allah tambah. Supaya kita syukur. Syukuri pemberian Allah. Allah tambah. Sebab itu yang Allah inginkan. Tapi kalau Allah inginkan, kita diberi harta. Agar supaya Allah semakin tambah nikmatnya, sempurnakan nikmatnya. Tapi ternyata kita gunakan harta itu untuk menjauh dari keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjauh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingkari nikmat. Keingkaran terhadap nikmat adalah bencana, sebagaimana kesyukuran terhadap nikmat adalah penjagaan dan tambahan terhadap nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka pasti saya tambah, dan jika kalian ingkar maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita tidak akan pernah lepas dari cobaan. Hari-hari kita tidak akan pernah lepas dari bencana, dari ujian-ujian. Ingat dan ingat, semakin hebat seseorang berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, semakin hebat pengikutannya kepada Rasulullah SAW, maka hendaknya dia mempersiapkan kesabaran, kekokohan dalam menghadapi ujian yang lebih besar. Inna izamal jaza ma'izamil bala, kata Nabi SAW. Sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Mau hidup di muka bumi tanpa cobaan. Mau hidup di muka bumi tanpa lepas dari hal-hal yang mengganggu kita. Tidak akan mungkin. Dimanapun kita berada, kita akan mendapatkan cobaan. Jangan lari dari cobaan, tapi hadapi cobaan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih besar. Adanya cobaan adalah tanda kebaikan Allah. Adanya cobaan bahwa Allah telah mencintai kita sebab kita sudah diikutkan untuk ujian. Tinggal kita mau bersungguh-sungguh. Kita sudah dipilih untuk ujian. Ketika kita dicoba, berarti kita sudah dipilih untuk ujian. Itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita terima kebaikan ini dengan ridha di atas cobaan, sabar di atasnya, atau kita justru marah, berusaha
kepada saya. Inna 'idhamal jaza' ma'idhamil bala. Sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Wa idza haqqallahu qauman ibtalahum. Jika Allah telah mencintai kaum, maka Allah akan menguji kaum itu. Allah akan timpakan cobaan kepada kaum ini. Ini kalau Allah cinta kepadanya. Kalau Allah cinta kepadanya. Selanjutnya, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakht. Maka siapa yang ridha terhadap cobaan Allah Subhanahu wa taala, baginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang murka sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadapi cobaan. Hadapi cobaan dengan apa? Dengan kesabaran. Tapi ingat, kesabaran tidak akan pernah terwujud kecuali hanya dengan kekuatan ilmu. Kecuali hanya dengan kekuatan ilmu. Siapa yang mampu menggandengkan kekuatan ilmu, keyakinan terhadap ayat-ayat Allah dengan nilai kesabaran, dia akan sampai kepada puncak. Dia akan menjadi panutan. Dia akan sampai kepada puncak. Tidak ada jalur untuk sampai kepada puncak kecuali dengan dua kunci ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rahasia besar ini. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami pun menjadikan di antara mereka menjadi a'immah. A'immah, imam-imam, panutan-panutan tertinggi dalam beragama. Yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan petunjuk-petunjuk kami. Kalau mereka lama sabaru, tak kala mereka bersabar. Ditambah dengan sifat yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami sangatlah yakin, sangatlah yakin. Sabarkan diri jemaah, tahan hati, lisan dan diri kita, harta kita, supaya kokoh di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya kokoh di atas hukum Allah Subhanahu wa taala dan terus bermantap ilmu, telah Quran dan Sunnah, bermantap yakin sampai kapan jamaah perjuangan ini? Hatta ya'tiyakal maut, sampai datang kematian kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabb kamu sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita terus memberikan hidayah dan kekokohan kepada kita, kokoh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kokoh dalam mempelajarinya, kokoh dalam mengamalkannya, kokoh dalam mendakwahkannya, kokoh dalam bersabar di atasnya, kokoh di atas hidup dan mati di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة. اللهم ارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إنك أنت السميع العليم من الجواد الكريم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.